Halo. Kuliner Minang. Manis, renyah. Ada lagi ya? Halo, balik lagi di Kuliner Minang. Ini bisa dikategorikan sebagai konten kuliner Minang. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang beberapa kuliner yang ada di Sawalunto. Berhubung kita sekarang masih berada di kota Sawalunto. Nah, kemarin kami dapat bocoran nih beberapa kuliner menarik atau kuliner khas di daerah Sawalunto. Dan tadi udah cari-cari dan udah dapat beberapa. Berhubung kuliner ini termasuk ke dalam kategori cemilan, pas banget nih sore-sore menikmati udara Sawalunto. Jadi kita coba satu persatu kuliner khas Sawalunto. Oke, kita coba dari pisang rabuy. Ini dinamakan pisang rabuy di sini. Yang unik di sini adalah pisang ini berwarna merah. Kita buka ya. Nah, nih berwarna merah. Ini didapatkan dari proses perebusannya. Gimana proses perebusannya? Tadi dari ibu-ibu yang jualan ini katanya pada waktu direbus ini tuh dicampur, direbus menggunakan batang pisang yang udah busuk gitu. Pisangnya duluan, terus ditimpa sama batang pisangnya dan direbus sama api kecil selama semalaman. Makanya pisangnya itu katanya empuk tapi nggak benyek gitu loh, nggak lunak, nggak hancur. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir sama rasanya seperti pisang rebus pada umumnya, cuma di sini ada sensasi apa ya, agak sedikit pahit, cuma nggak masalah, justru itu yang bikin dia enak. Mantap. Kalau lewat ke daerah Sawalunto atau menuju daerah Sawalunto, kalian bisa temukan ini di daerah sebelum Silungkang menuju Sawalunto di tepi-tepi jalan. Harus mampir buat beli, oke? Ada kare-kare Jepang. Jangan salah paham dulu, ini bukan berarti dari Jepang, tapi tadi kata ibu yang jualan nama suaminya itu bukan nama suaminya, tapi gelar suaminya dipanggil sama orang-orang sekitar itu apa Jepang. Jadi dia bikin deh nama kulinernya itu sebagai kare-kare Jepang. Langsung aja kita buka, unboxing kue. Nah, ini dia bentukannya begini. Nih. Langsung aja coba ya. Enak, manis, renyah, kriuknya dapat banget. Oh ya, ini tuh terbuat dari tepung beras yang prosesnya itu digoreng di minyak yang sedikit, di kuali yang seukuran piring katanya tadi, seukuran piring makan yang nanti digoreng itu seperti sarang burung, kemudian dilipat-lipat jadi segitiga kayak gini. Nggak tahu deh bumbunya apa, tapi pokoknya ini enak, manis, dan cemilan ringan banget. Nah, tadi itu sebenarnya nggak cuma ini rekomendasi kuliner yang di Sawalunto, cuma kita belum dapat nih gitu. Yang baru dapat tuh ya baru ini gitu kan. Sebenarnya ada yang namanya Kamang Batungke, terus apa tadi, ale-ale Silungkang, pokoknya masih banyak lagi kuliner yang menjadi khas daerah Sawalunto. Cuma baru ini yang kita dapat, dan sedangkan cuma ini aja, ini tuh rasanya udah enak banget. Emang
apa ya? Ya memang kuliner khas lah ya untuk daerah Sawalunto, dan seumur hidup rasanya memang baru ditemukan di sini deh. Nggak tahu deh apakah di daerah lain punya kuliner yang seperti ini juga atau enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman atau dunsanak sekalian punya kuliner daerah yang khas, komen aja di bawah, mana tahu kita punya kesempatan buat jalan-jalan ke sana, buat nyicipin kuliner khas daerah dunsanak masing-masing. Nah, kita next ke kuliner selanjutnya yang kita dapetin di Sawalunto, itu sagun bakar. Langsung aja kita coba. Bentuknya lucu, putih. Langsung aja coba rasanya. Manis, renyah. Pokoknya ini enak. Sama kayak sagun bakar pada umumnya, yang terbuat dari kelapa sama tepung kali ya. Kayaknya enak. Bisa kalian coba juga. Nah, ini tadi kami beli di daerah Silungkang. Namanya itu usaha baru Sagun Bakar Putri. Nah, kalian bisa temuin aja di daerah Silungkang, itu di tepi jalan biasanya banyak orang yang jualan. Pokoknya harus beli, kalian mampir dan beli cemilan ini. Ini juga. Oke? Oke, selesai sudah kita mencicipi kuliner khas Sawalunto ini. Ada pisang rabuy, kare-kare, sama sagun bakar. Nah, di sini Ai mau pilih salah satu favorit Ai. Tapi semuanya enak kok, enak banget dan memang rekomendasi banget. Ai itu paling suka yang kare-kare karena manis, renyah, pokoknya enak aja gitu. Nah, sekali lagi nih mau diingetin buat Dunsana Info Sumber semua, kalau kalian punya kuliner khas daerah kalian masing-masing, boleh komen di bawah. Nanti mana tahu kalau kita ada kesempatan, kita bakal jalan-jalan ke tempat kamu buat cobain kuliner di tempat kamu. Satu pesan untuk Dunsana semua, walaupun sekarang sudah banyak sekali makanan yang enak-enak, makanan milenial lah istilahnya, tapi tetap jangan lupa sama makanan tradisional kita. Jangan sampai hilang, pokoknya tetap selalu minimal ya beli deh buat oleh-oleh atau buat tangan untuk orang-orang terkasih gitu kan. Kayaknya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman kamu, ke banyak orang, biar banyak orang yang tahu. Apalagi jika kamu penonton ini orang Sawalunto, kamu harus share postingan ini biar semua orang tahu ini adalah kuliner khas Sawalunto. Oke? Like juga jangan lupa. Oke, bye-bye. Ada lagi ya.